Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai laporan kas kecil atau biasa kita sebut dengan petty cash. Jadi seperti kita ketahui bahwa kas itu merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi wujudnya itu bisa berupa uang tunai atau simpanan pada bank yang dapat segera dan diterima sebagai alat pembayaran sebesar nominal yang kita butuhkan. Apa aja sih yang termasuk dalam kas? Berikut contohnya. Pertama, ada uang kartal atau yang biasa disebut uang kertas dan logam. Uang kartal ini merupakan alat bayar yang sehari-hari kita gunakan dalam bertransaksi dimanapun. Yang kedua, merupakan cek dan bilet giro. Kedua ini merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang biasa kita gunakan sebagai alat perintah kepada bank untuk melakukan mutasi pembayaran. Contoh ketiga, ada traveler check, di mana alat pembayaran ini semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan perjalanan dinas ke luar negeri. Keempat, ada money order atau surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan penggunanya. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Kelima, ada cashier order, di mana cek ini dijamin oleh bank dan dananya itu dari bank itu sendiri. Selanjutnya ada bank draft. Ini merupakan surat berharga yang isinya perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk pembayaran sejumlah uang kepada orang tertentu. Next, ada dompet digital. Jadi sejalan dengan program Bank Indonesia, yakni Gerakan Nasional Non-Tunai atau elektronifikasi transaksi pembayaran, jadi tidak menutup kemungkinan cash kecil yang digunakan oleh suatu perusahaan ini sudah menggunakan digital payment. Jadi contoh transaksi yang sudah menggunakan digital payment misalnya untuk keperluan membayar tol atau parkir di suatu area. Karena kan kini tidak lagi ya menggunakan uang tunai, ada beberapa tempat yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Jadi paymentnya itu menggunakan sebuah card yang ada chipnya atau biasa kita sebut dengan flash atau e-money, dan beberapa tempat juga menggunakan platform-platform digital keuangan seperti OVO, Link Aja, dan sejenisnya. Di sini saya perlu menekankan bahwa tidak semua kas kecil itu menggunakan e-wallet atau dompet digital ya. Jadi kembali lagi disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, baik itu di perusahaan atau tempat kita bertransaksi. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, kita akan menuju era di mana semua transaksi secara elektronik. Jadi kembali lagi sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tempat kita bertransaksi. Oke, pembahasan selanjutnya adalah komponen kas. Dalam satu bidang usaha terdapat namanya 3 kas, yakni ada kas besar, ada kas bank, ada kas kecil. Fokus pembelajaran kita adalah kas kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rutin dan relatif nominalnya itu kecil. Atau singkatnya, kas kecil ini diisi sebesar nilai biaya yang sering kita keluarkan. Proses akuntansi dari ketiga komponen kas ini, karena ketiga komponen ini merupakan bagian dari kas, maka jika bersaldo dicatat pada debit, jika bertambah dicatat pada debit, dan jika berkurang kita catat pada kredit. Oke. Untuk mengolah kas kecil terdapat 2 metode, yakni pertama metode tetap. Metode ini merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Biasanya di beberapa perusahaan pencatatan terjadi saat proses pengklaiman atau pengisian dana kembali. Sementara yang kedua adalah metode fluktuasi atau metode tidak tetap. Metode ini jumlah kas kecilnya selalu berubah-ubah, menyesuaikan keperluan di suatu perusahaan. Jadi pencatatannya ini langsung ketika terjadi transaksi atau metode ini menggunakan sistem real-time pencatatannya. Next, things to do dalam mengelola kas kecil. Jadi bahas keuangan itu kan sangat sensitif ya, maka kita harus mampu untuk membuat perencanaan, pengaturan alur keluar kas kecil, di mana sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan kita. Jadi caranya seperti apa? Dana yang kita pegang itu kita simpan di tempat yang aman. Lalu harus punya bukti dari setiap transaksi, penting banget ini. Jadi setiap kita melakukan suatu transaksi, harus punya yang namanya kwitansi atau bukti pembayaran dalam bentuk apapun itu. Next,
yakni pencatatan pengeluaran juga harus rapi. Jadi hingga pembuatan sampai pertanggungjawaban dananya itu jelas. Harus ada rekapitulasi segala jenis pengeluarannya apa aja. Jadi pencatatannya itu urut dan keterangannya itu jelas pengeluarannya itu kemana aja. Di sini saya ada contoh pengisian kas kecil dengan metode fluktuatif. Jadi dalam soal ini sudah tertera tanggal, nomor voucher, uraian, serta jumlah atau total yang dikeluarkan setiap transaksi. Tinggal kita penyusunan laporan ini diurutkan, lalu dijabarkan apa aja transaksi pada tanggal tertentu, lalu proses akuntansinya apakah dia di debit atau di kredit. For your information, nomor voucher ini merupakan bukti pengeluaran ya. Jika ada pengisian dana, kita beri kode M untuk menginfokan bahwa itu dana masuk, dan sebaliknya K itu untuk pengeluaran. Ringkasan dari laporan ini jangan lupa dicantumkan diterimanya berapa, terus terpakainya berapa, dan sisanya berapa. Ada tanggal pembuatan laporan kas kecilnya, dan ditulis pembuatnya siapa dan mengetahuinya siapa. Pembuatan laporan kas kecil itu biasanya di akhir bulan, jadi rekapannya itu per bulan. Oke, itu secara singkat video penjelasan mengenai laporan kas kecil. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.